bersama ibadah. Meskipun masih dari rumah masing-masing. Ayo anak-anak, sehat semuanya? Sehat, sehat, sehat. Ya, Bu Tini di mana nih ya? Siapa buat? Wih, banyak sekali. Ada gunung-gunung. Ada warnanya apa itu ya? Ada hijau, ada biru. Saya tidak bisa. Siapa buat gunung? Hanya Tuhan saja. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yuk, kita memuji Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak pintar. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Anak-anak selalu cinta kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami kembali bisa menikmati pagi yang indah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu kami. Tuhan berkatilah kami Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami, agar kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami hanya berdoa melalui anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu lagu God is so good. Yuk ikut kakak ya gerakannya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, it's so good to me. Nah, adik-adik, sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan cerita ya adik-adik. Halo, selamat pagi semuanya anak-anak. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu Grace. Ibu Grace akan bercerita tentang seorang anak Tuhan yang bernama Yosua. Ini adalah Yosua. Tugas Bapak Yosua adalah meneruskan perjuangan dari Bapak Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebelum memasuki tanah Kanaan itu, bangsa Israel harus menyeberangi sebuah sungai yang bernama Sungai Yordan. Nah, anak-anak, pertanyaannya, bagaimana caranya manusia bisa menyeberangi sebuah sungai? Apakah waktu itu bangsa Israel berenang? Atau mereka naik kapal yang besar? Atau bahkan mereka naik pesawat terbang? Enggak ya anak-anak, zaman dulu belum ada yang namanya kapal besar, apalagi pesawat terbang. Kalau mereka berenang, nggak mungkin ya bisa tahan berenang sejauh itu. Nah, anak-anak pernah ingat nggak? Zaman dulu, sewaktu Bapak Musa masih hidup, Bapak Musa juga pernah membawa bangsa Israel untuk menyeberangi sebuah danau yang bernama Danau Teberau. Bagaimana caranya? Allah memerintahkan Bapak Musa untuk mengangkat tangannya dan membelah
danau Teberau itu sehingga danau terbelah menjadi dua dan bangsa Israel bisa melewati bagian tanah yang kering. Wow, hebat sekali ya kuasa Tuhan itu, anak-anak. Nah, bagaimana dengan kali ini? Apakah Allah juga menunjukkan kuasanya untuk membantu bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan? Yuk, kita simak video berikut ini ya. Anak-anak semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi, pasang telinganya, pasang matanya, kita sama-sama menyaksikannya. Silakan. Yeah, let's do it. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Alright. Right here. Okay. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat Sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi Sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah Sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air Sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan Laut Teberau. Yeay! Tepuk tangan dong buat Tuhan yang kuasanya begitu hebat dan luar biasa. Nah anak-anak, kalau diingat-ingat ya, betapa banyaknya mukjizat-mukjizat yang sudah dilakukan Allah untuk menolong bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka marah, suka bersungut-sungut dan tidak sabaran, bahkan tidak jarang menyakiti hati Allah. Nah, sesuai dengan tema kita minggu ini yaitu mengingat kuasa Tuhan, maka melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk mengingat-ingat kuasa Tuhan. Betapa besarnya kuasa Tuhan itu, betapa baiknya Tuhan itu di kehidupan kita. Contohnya, bangun tidur tadi, anak-anak masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk menghirup udara segar, melihat matahari bersinar terang, dan mendengar kicauan burung. Itu semua anugerah dan kuasa dari Tuhan loh. Kalau misalnya anak-anak juga berdoa, memohon sesuatu sama Tuhan, misalnya memohon kesembuhan ketika sakit, dan anak-anak akhirnya disembuhkan Tuhan. Wow, betapa hebat dan besarnya kuasa Tuhan itu kan? Nah, anak-anak untuk kedepannya, Ibu Grace juga mau mengajak anak-anak semuanya untuk tetap selalu setia dan taat kepada Tuhan. Kalau kita setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Jangan khawatir akan hari esok, karena Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita. Tapi ingat, kita semuanya harus bersyukur. Bersyukur caranya dengan apa? Yang pastinya dengan berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, taat kepada mama papa, sayang kepada mama papa, abang kakak, adik, dan semuanya. Baiklah anak-anak, sekian dulu ya firman Tuhan hari ini. Sekiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Bye-bye. Shalom.
Terima kasih anak-anak semua, ibadah kita telah usai. Sekarang kita berdoa bersama-sama. Bagaimana? Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Anak-anak tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan, berdoa. Tuhan, begitu senangnya kami semua sudah mengikuti ibadah pada pagi hari Minggu ini. Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai. Tuhan, jagai kami semua agar kami tetap sehat dan kami boleh ketemu di hari Minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Terima kasih Mama, terima kasih Papa, terima kasih anak-anak semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mendampingi anak-anak Butini. Shalom, Tuhan memberkati. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya.